ibu-ibu, bapak jamaah taklim yang dirahmati Allah, sama pengumuman minjang insya Allah ada sholat isrok atau suruk lagi tiap hari Minggu. Semoga kita diberikan istiqomah, diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga di bulan puasa ini kita bisa nyandong pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebelum taklim, marilah kita baca syahadat, istighfar. Besok Minggu. Ini ada pengumuman lagi, insya Allah besok Minggu, seperti saran Pak Haji Fakhruddin, saya mengusulkan Pak Dr. Sony, jamaah kita juga untuk mengisi taklim, jadi tidak hanya ngaji tapi yang bersifat kesehatan juga bisa diisi oleh beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakambir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafif ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'itu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir
ya zahiru ya batin, ya wali muta'ali, ya baru ya tawabu, ya muntakimu ya afu, ya ra'ufu ya malik, malikal mulki, dzal jalali wal ikram, ya muqsitu ya jami, ya ghaniyu ya mughni, ya mani'u ya dar, ya nafi'u ya nur, ya hadi ya badi'u, ya baqi ya warisu, ya rasidu ya sabur, azza jalla dzikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina, kafir an sayyatina wastur ala uyubina wastur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, halalan thayyiba wa amalan solihah, wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahhi ajsadana daima hayatina ilal khairi qaribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran innal muna baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti, Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-15, yaitu Al-Qahar. Al-Qahar yang artinya yang menundukkan. Coba kita pahami bahwa Allah itu mempunyai nama Al-Qahar. Ketika kita di pantai, Pak Sigit, di pantai, lihat ombak yang besar, sehingga nelayan tidak berani cari ikan. Apa yang kita rasakan dalam hati kita? Manusia dengan teknologi yang luar biasa tidak akan mampu menghentikan ombak yang besar itu. Tapi Allah lah yang mendukkan ombak itu, pada saatnya ombak itu akan tenang. Ini Al-Qahar. Jadi ketika kita melihat ombak yang besar, ini nanti kalau Allah tampil dengan namanya Al-Qahar, pasti ombak itu akan tenang. Begitu juga ketika kita melihat di malam hari, di tengah hutan, gelap, tanpa ada lampu, maka
kita yakin bahwa Al-Qahar akan tampil datangnya siang. Tidak akan mampu manusia dengan teknologi yang canggih lalu mempercepat. Misalnya di Indonesia ini matahari terbit jam berapa Pak Juta? Lalu dibuat dengan teknologi, masa jam 6 baru terbit, jam 4 harus terbit. Tidak mampu. Maka dengan nama Al-Qahar, Allah yang menundukkan matahari itu, dia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk, jam 6 terbit ya terbit, nanti jam 6 terbenam ya terbenam. Tidak bisa manusia ikut campur. Nih Al-Qahar. Tapi ada beberapa yang manusia itu ikut campur. Ketika Pak Sigit tahu besi yang ukuran besar itu Pak, itu akan ditundukkan dengan manusia, walaupun toh sebenarnya Allah yang memberi, tapi manusia ikut campur. Pakai api las, sentor, dia bisa. Besi tunduk dengan panasnya api, ini manusia. Lalu ketika ada kebakaran besar, maka di situ manusia ada peran pemadam kebakaran. Api tunduk dengan air. Dan itu pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita itu ketika ada sesuatu yang kita tidak mampu, maka di situ Al-Qahar akan tampil. Ketika ada seorang masih muda, usia 35 baru 3 tahun, jadi nganten, belum punya anak. Tapi ketika Allah tampil dengan nama Al-Qahar, istrinya meninggal. Ini kalau kita berulang-ulang membaca Al-Qahar, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, kita langsung sadar, oh iya, Al-Qahar, Allah itu punya nama Al-Qahar yang menundukkan. Sehingga ketika ada orang ateis yang dia berusaha untuk tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Akhirnya dengan apa dia mengatakan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya. Dengan ada istilah Big Bang berulang-ulang. Tapi dia akan ditundukkan dengan dalil-dalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Akal pikiran manusia yang sehat pasti akan punya pendapat bahwa sederhana saja kacamata yang ada ini depan saya ini langsung akal sehat mengatakan bahwa ini pasti ada yang membuat. Walaupun toh tidak tahu siapa yang membuat, tapi pasti ada karena ada diadakan. Jadi Allah yang menundukkan manusia. Manusia yang dulunya menentang, bahkan akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah yang mendudukkan Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan dia akan rencana membunuh Nabi Muhammad. Tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala ditundukkan. Akhirnya dia dari tadinya benci menjadi cinta. Maka kita tidak heran kalau dulu mungkin calon istri saya dulu sama saya benci, tapi sekarang menjadi cinta, itu Allah yang mendudukkan. Jadi kadang-kadang kan seperti itu. Pada waktu SMA, wah enggak ada rasa sama sekali, ternyata malah jadi istrinya. Maka itu sering terjadi. Maka kadang-kadang kita kan diajari oleh leluhur kita, kalau kamu senang ya jangan banget-banget, justru jadi nanti akan menjadi musuh Anda. Dan kalau Anda membenci orang jangan banget-banget, boleh jadi nanti justru jadi istri kamu. Ya. Pak Joko ya. Kira-kira begitu. Nah ini apa? Buah
yang kita peroleh dari berulang-ulang baca nama Allah, ya Qahar, ya Qahar. Kita akan diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kehadiran kita di dunia ini bukan membawa misi, bukan membawa tujuan, tapi kita dijadikan Allah di dunia ini sebagai khalifah fil ard, penguasa bumi. Seluruh yang ada di bumi ini dikuasai oleh manusia. Coba kalau kita lihat onta yang sebesar itu kok ya tunduk sama manusia. Itu Al-Qahar, Allah menunjukkan bahwa onta yang besar dikasih barang yang banyak masih dinaiki orang, kok enggak marah. Jadi kita, itu Al-Qahar. Lalu sapi yang setiap Idul Kurban di depan situ kan besar-besar itu. Tapi dia tunduk. Ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia ketika melihat orang mau menyembelih tidak lari? Walaupun toh ditalin tapi kan dia punya kekuatan mestinya. Atau kita di sawah melihat kerbau suruh narik. Sekarang tidak ada. Dulu waktu saya kecil masih pernah itu. Jadi kebo yang besar seperti itu tunduk pada manusia. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ard, itu tidak hanya sebagai khalifah, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap aktivitas yang kita lakukan sebagai khalifah di muka bumi ini harus selalu ingat bahwa kita itu punya kewajiban, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengendalikan hawa nafsu. Yang jadi penguasa harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jangan sampai mentang-mentang jadi pejabat lalu aji mumpung jadi pejabat tidak ingat bahwa dia itu mempunyai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dijadikan pejabat sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai wali kota, sebagai gubernur. Itu merupakan khalifah fil ard. Tapi dibalik amanah khalifah fil ard adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia akan diminta pertanggungjawaban. Ketika mendapat amanah, kamu jadi wali kota ini misi apa? Apakah ingin mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya lewat jadi wali kota, atau ingin mengatur warganya dengan jabatan itu? Kalau orang itu sadar bahwa sebagai khalifah fil ard, lalu dia ada tanggung jawab pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan itu dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi wali kota juga niat untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi kepala rumah tangga itu pun niatnya adalah mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena istrinya rajin bikin teh, rajin bikin sarapan, lalu kita ada rasa cinta, tapi ketika istri marah-marah, lalu kita pudar cintanya. Karena ketika istri kita itu melayani dengan baik, bikin teh, bikin sarapan, bikin berbuka, itu kita ingat, ya Rahman, Allah Maha Mengasih. Sehingga apapun yang kita inginkan dipenuhi lewat istri kita. Tapi ketika istri disuruh bikin teh, memang saya itu pembantu kamu. Saya itu dulu anak dari ayah saya. Ya tahu kalau kamu anak dari ayah saya. Siapa bilang anak orang lain.
Saya jadi istri kamu itu bukan untuk dijadikan pembantu, tapi dijadikan istri. Iya, memang istri. Kalau pembantu kan enggak usah akad nikah. Misalkan begitu. Nah ini ketika kita menghadapi istri kita marah-marah, kita ingat, ya Qahar, Allah itu menundukkan diri kita lewat istri kita. Kita dimarah-marahi loh, saya ini kepala rumah tangga kok malah dimarah-marahi loh. Saya yang bekerja, saya yang mencari uang kok malah dimarah-marahi. Al-Qahar. Enak atau Pak Haji Dawi? Jadi kita mengkaji Asmaul Husna itu serba enak. Ketika melihat orang pagi-pagi keliling, tiap tong sampah dibuka-buka, cari kerdus, cari yang kita ingat Allah yang menyempitkan rezeki. Sehingga orang harus mencari makan lewat itu. Tapi ketika kita melihat orang punya pabrik di mana-mana, uangnya triliunan, kita ingat Allah yang melapangkan rezeki. Jadi selalu lewat Asmaul Husna ini kita melihat enak-enak saja. Ketika ada orang di rumah sakit, semua menjerit-jerit kesakitan, Allah yang mencabut kesehatan itu. Dan ketika ada orang mampu membawa barang yang banyak, Allah yang memberikan kekuatan. Itu ya Qawi, ya Pak Haji Dawi ya. Insya Allah 99 ini kalau kita hayati, kita pahami, menghadapi hidup ini tidak susah. Enak-enak saja. Ini saya mengatakan benar belum tentu bisa praktik dulu. Sama-sama belajar. Tapi lewat belajar ini kita ya berusaha, paling tidak berusaha untuk bisa menghayati Asmaul Husna, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Pak Sigit ya. Jadi lewat talim ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.